wafatnya pemimpin Katolik Paus Fransiskus yang wafat di usia 88 tahun. Kami sudah terhubung dengan Kardinal Ignatius Suaryo, Uskup Agung Jakarta. Selamat sore, Bapak. Halo, selamat sore. Halo. Pak Ignatius, selamat sore. Mendengar suara dari studio? Ya, mendengar ya. Baik, mendengar. Saya pribadi juga turut berduka, Kardinal Ignatius Suaryo. Terima kasih. Bisa Anda gambarkan untuk mengenang sosok Paus Fransiskus, apa yang bisa kita ambil dari sosok Paus Fransiskus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Kardinal Ignatius? Ya, amat sangat banyak, Pak. Tetapi saya mulai sedikit-sedikit saja, nanti kalau perlu Bapak bertanya lagi. Oke. Jadi yang pertama mengejutkan kami, umat Katolik atau saya sekurang-kurangnya, adalah nama yang dipilihnya. Dia adalah seorang Yesuit, tetapi memilih nama Fransiskus Assisi. Itu tidak mudah dibayangkan. Tetapi kemudian disadarkan bahwa dalam pilihan nama itulah diungkapkan cita-cita beliau ketika memimpin gereja Katolik. Fransiskus Assisi adalah pembaharu di dalam gereja Katolik dari abad 12, dan ini sangat jelas di dalam dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Ada dua dokumen besar yang berjudul Laudato Si, itu mengenai tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup, dan Fratelli Tutti, itu artinya semua orang adalah saudara dan saudari, menunjukkan bahwa beliau akan mengajak umat Katolik sekurang-kurangnya dan siapapun yang mau mendengar seruannya untuk memandang orang lain itu sebagai saudari dan saudara. Itu satu. Yang kedua, yang juga sangat jelas adalah kata-kata yang tertulis di dalam lambang kepausannya. Tulisannya dalam bahasa Latin, judulnya atau bunyinya Miserando atque eligendo. Itu adalah singkatan dari suatu kalimat yang lebih panjang. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira bunyinya begini. Ketika Yesus memandang Matius dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil dia. Itu pengalaman paling dasar ketika beliau berusia 17 tahun. Mengalami sapaan Allah yang sangat mendalam, dan merasa bahwa Allah itu adalah Dia yang Maha Rahim. Maka kalau dia ditanya siapakah Allah itu bagi Anda, ia akan menjawab, dan itu ditulis di dalam salah satu buku oleh seorang penulis biografi Paus Fransiskus. Dia akan menjawab, nama Allah adalah kerahiman. The name of God is mercy dalam bahasa Inggris yang saya baca. Itulah pengalaman yang paling dasar dan sangat menentukan di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Yang paling jelas adalah keberpihakan bagi saudara-saudara kita yang terpinggirkan dalam arti yang seluas-luasnya. Dan itu sangat jelas ketika beliau menjadi uskup di Buenos Aires, menjadi semakin jelas ketika beliau menjadi pemimpin gereja Katolik untuk seluruh dunia. Itu Mas, ya. Sosok Paus Fransiskus terkenal dengan kesederhanaannya, Kardinal Ignatius. Ini tercermin ketika kita mendengar bersama, melihat langsung beliau memilih untuk tidak tinggal di istana, begitu ya. Bisa Anda gambarkan mungkin selama mengenal sosok Paus Fransiskus, seperti apa kesederhanaan yang tampak jelas di mata Anda, Kardinal Ignatius? Yang paling jelas itu adalah, ini adalah pilihan keputusan mendasar yang beliau ambil berdasarkan pengalamannya akan Allah. Allah adalah Dia yang Maha Rahim, satu. Nah, pilihan untuk tidak tinggal di istana kepausan tetapi tinggal di Hotel Casa Santa Marta, ini sangat simbolik.
Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan itu bukan kekuasaan, tetapi pelayanan. Dan pelayanan itu adalah pelayanan tidak sendiri, tetapi bersama-sama. Maka beliau tinggal di Casa Santa Marta bersama dengan para kardinal yang melayani di, katakanlah, di departemen-departemen Vatikan. Itu satu. Kesederhanaan yang lain, kalau misalnya yang ini ya, kalau ada pertemuan-pertemuan, biasanya kami ini disuruh masuk dulu di ruang pertemuan, baru kemudian Paus datang. Nah, Paus Fransiskus ini beda. Beliau selalu datang lebih awal dan menemui kami, menyalami kami satu persatu di tempat di pintu masuk. Dan ketika break untuk minum, beliau selalu bergabung, tidak tinggal di kamar sendiri. Tetapi bergabung dengan para peserta ini. Dan kalau mau yang semakin kelihatan, itu waktu saya pertama kali melihat beliau naik mobil, itu mobil yang beliau pakai adalah Ford dari tahun 2004, kecil. Itu yang sangat kelihatan ya. Dilihat sepatunya itu sepatu tua, bukan sepatu paus. Biasanya sepatu paus itu warnanya merah. Beliau menggunakan sepatu warna hitam dan sudah ketekuk gitu. Jadi sudah ada garis-garis putih, tanda sudah lama dipakai. Banyak kesederhanaan yang bisa kita ambil dari sosok Paus Fransiskus. Terima kasih Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kami tentunya turut berduka. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore ya.